Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia, NIM D0222304, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kali ini saya memiliki tugas dari mata kuliah Etika Profesi mengenai pengambilan keputusan kode etik. Nah, di sini tugas saya yaitu ada studi kasus yang bercerita tentang Fadil, usianya 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat, pulang sebelum waktunya, kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahu alasannya. Sesudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat, sesekali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan keuangan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nah, pada studi kasus tersebut terdapat 3 pertanyaan yang timbul. Nah, yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Kita diminta untuk menjelaskan dalam ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku manusia. Nah, dalam etika profesi, setiap profesi memiliki komitmen moral yang dibuat sebagai pegangan kepada kepada orang-orang yang memilih profesi tersebut, yang kadang disebut dengan kode etik. Nah, pada intinya hubungan dari ketiga aspek tersebut yaitu disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral itu saling terikat satu sama lain. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kepercayaan dan keberhasilan dalam suatu profesi itu kita harus senantiasa memperhatikan kedisiplinan kerja, dan kita harus selalu bertanggung jawab, dan juga moral itu sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, begitu. Nah, masuk pada pertanyaan kedua yaitu apa yang menjadi kekhususan dan kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Nah, dari buku Etika Profesi Akuntansi yang ditulis oleh Kasdin Sihotang, di dalamnya menjelaskan tentang integritas, salah satu aspek penting dalam etika profesi akuntansi. Nah, integritas sendiri itu merujuk kepada kebenaran, kejujuran, atau yang baik-baik begitu, yang menjadi tindakan yang ada pada diri seseorang, begitu. Nah, di dalam contoh studi kasusnya sendiri, di sini dijelaskan bahwa Fadil itu tidak memiliki integritas yang baik. Kenapa? Karena Fadil sering terlambat datang kerja, bahkan itu bisa dibilang disengaja, lalu tidak mengerjakan laporan bulanan, dan juga bisa dibilang itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat, apalagi kepentingan perusahaan tersebut. Itu bisa merugikan banyak orang. Nah, masuk pada pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yakni apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah dalam meniti karir dibanding di perusahaan lain. Kita minta menjelaskan dari sudut pandang etika bisnis.
Nah, dalam etika bisnis sendiri, etika itu bisa disebut dengan perilaku atau tindakan yang bisa membantu mengelola dan menjalankan suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu kenapa seorang akuntan memandang bahwa family bisnis sendiri itu bisa memiliki masa depan yang lebih cerah? Karena dari buku yang saya baca, yakni World Class Family Business yang ditulis oleh A.B. Susanto, di dalamnya menjelaskan bahwa family business itu bisa dibilang usaha yang bisa diturunkan atau menjadi regenerasi selanjutnya kepada penerusnya gitu, yang bisa diturunkan ilmunya begitu. Nah, di situ dia bisa memilih sendiri, seorang akuntan itu bisa memilih tempat atau jabatan dan lokasi kerja karena itu merupakan bisnis keluarga begitu. Terus di situ juga ada kepentingan pribadi, bisa dibilang kayak ada komitmen tersendiri dari generasi ke generasi yang bisa diturunkan seperti ilmunya. Jadi mereka bisa saling percaya satu sama lain begitu. Demikian jawaban dari tugas etika profesi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.